Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Kalau saudara duduk-duduk di jalan, tiba-tiba ada orang datang, ikutlah aku. Mau pamit keluarga itu baik nggak? Masuk akal ya? Ya. Itu wajar. Permintaan yang sama pernah dilakukan oleh Elisa ketika Elia memanggil dia menjadi pelayannya. Tapi itu permintaan wajar. Yang rasanya tidak wajar ini reaksinya Yesus. Yesus bilang apa? Di ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membaca tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kelihatannya bahkan untuk pamitan saja Yesus tidak mau. Arogan sekali? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu Yesus ini Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, pasti dia tahu apa yang ada di hati. Makanya orang itu datang, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan tahu hatinya. Maka Tuhan bilang, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tuhan tahu apa yang ada di hatinya. Maka Tuhan bilang, setiap orang yang siap membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau begitu, apa masalah orang ini? Perhatikan kata-kata dari Andra Ismail. Ucapan ini pun termasuk ucapan peribahasa. Proverbial saying. Yesus. Pada zaman itu ada peribahasa Ibrani yang berbunyi, seperti orang membajak dan menoleh ke belakang. Artinya, melakukan sesuatu tidak dengan sepenuh hati. Dengan menggunakan peribahasa itu Tuhan Yesus menanggapi orang yang berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dengan keluargaku. Di sini Tuhan Yesus bukan melarang orang itu berpamitan. Yang dikemukakan dalam jawaban Yesus adalah mengikut Yesus bukan perbuatan yang bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Jadi kelihatannya begini, Yesus tahu orang ini sebenarnya tidak sepenuh hati ikut Yesus. Dan dia memakai pamitan hanya sebagai alasan. Jadi misalnya Yesus panggil saya, Esra ikutlah aku. Izinkan saya pamitan dulu. Padahal sebenarnya saya belum sungguh-sungguh mau ikut dia. Izinkan saya pamitan dulu. Setelah itu saya sampai di rumah, saya ngomong-ngomong dengan orang tua. Lalu saya balik, Tuhan, saya mau ikut Tuhan tapi mama saya masih keberatan. Mama saya masih sudah tua. Dengan kata lain, dia antara mau ikut Yesus dengan tidak. Mau, tidak. Dia setengah hati. Karena dia setengah hati, dia seperti orang yang mau berjalan tapi menoleh ke belakang. Dia seperti istri Lot. Perhatikan Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Jadi jalan, tapi dia nggak mau tinggal tempat. Dia nggak mau lurus ke depan juga. Dia mau lurus ke depan, tapi hatinya di belakang. Kakinya melangkah, tapi hatinya di belakang. Makanya begini. Ini gambaran setengah hati. Itulah sebabnya Tuhan menjawab ya bahwa kalau orang siap membajak tapi masih menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap untuk membajak seharusnya menatap dan maju. Dan tidak boleh setengah hati. Orang-orang yang melakukan dengan setengah hati tidak layak untuk kerajaan Allah, kata Yesus. Mereka tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Mereka tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Mereka tidak bisa melakukan tugas mereka sebagai orang Kristen secara all out. Seorang teman bercerita tentang rumah tangganya yang hancur. Kenapa? Kok rasanya kamu baru menikah tapi langsung hancur? Karena saya sesungguhnya tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Kenapa tidak menginginkan tapi mau menikah? Itulah saya terjebak. Pada waktu acara peminangan, keluarga saya sudah pergi meminang ke sana. Saya menunggu di sini. Kalau di timur sana, laki-laki mau melamar, maka rombongan keluarga laki-laki pergi ke rumah perempuan dan mengajukan lamaran. Sambil pihak laki-laki menunggu di sini dan berita datang bahwa pihak perempuan siap menerima. Baru pihak laki-laki pergi dengan dada dan lapang dada cari. Nah, dan biasanya begitu. Tapi pada waktu keluarganya laki-laki pergi dan mengajukan permohonan, si laki-laki dulu sini, Tuhan tolong supaya kalau bisa mereka tolak lamaran ini. Tuhan tolong supaya ternyata ada salah paham di antara mereka. Mereka berkelahi sampai acara pernikahan diputuskan. Sementara keluarga pergi melamar, dia berdoa supaya Tuhan tolong supaya lamarannya ditolak. Tapi tiba-tiba keluarga datang dan menyampaikan lamaran diterima. Dengan sangat berat hati dia turun dari mobil, pergi ke rumah untuk pertunangan, tapi hatinya tidak menginginkan pernikahan itu. Dia masuk dalam pernikahan dengan setengah hati dan akhirnya rumah tangganya kacau balau. Kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, lakukan sepenuh hati. Jangan dengan setengah hati. Karena itu tidak layak, selain tidak layak, tidak berguna dan itu merusak. Tuhan mengecam orang yang ikut dia, layani dia, tapi dengan setengah hati.
Perhatikan bilangan 32 ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dan karena mereka mengikuti aku, mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Apakah mereka ikut Tuhan? Ikut. Masalahnya tidak sepenuh hati. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dia tidak dengan sepenuh hati ikut Tuhan. Tidak sepenuh hati. Lakukan, ikut Tuhan. Tapi tidak sepenuh hati. Sebaliknya, Tuhan senang. Dan Tuhan memberkati mereka yang ikut Tuhan, yang layani Tuhan dengan sepenuh hati. Ulangan pasal 1 ayat 36. Kaleb bin Yefune, dialah orang yang melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati dia mengikut Tuhan. Ada yang ikut Tuhan setengah hati, ada yang ikut Tuhan sepenuh hati. Layani Tuhan. Hari ini ada banyak orang yang melayani Tuhan tidak sepenuh hati, bukan? Dia melayani Tuhan hanya karena dipaksa melayani, bukan? Dia melayani Tuhan hanya karena tidak bisa menghindar, bukan? Dia melayani Tuhan hanya karena orang tuanya mewajibkan dia melayani Tuhan, bukan? Ada banyak orang melakukan tugas agamanya bukan dari hatinya, tapi dipaksa oleh banyak keadaan. Saya baca satu cerita, ada satu kapal berlabuh di dermaga, tapi karena air laut surut sampai kapal itu tidak bisa benar-benar sandar di bibir dermaga. Akhirnya supaya penumpang bisa turun, mereka taruh satu papan di sini dari dermaga ke kapal, dan orang-orang mulai berjalan. Papannya kecil dan tidak hati-hati bisa jatuh ke laut. Maka masing-masing lewat. Sekarang giliran seorang ibu yang menggendong anaknya. Dan dia jalan. Dia tiba-tiba anaknya jatuh ke laut. Si ibu langsung menangis, anak saya jatuh, tolong. Ada yang tolong. Tiba-tiba seorang terjun masuk ke dalam laut. Lalu akhirnya dia ambil anak itu dan dia berenang ke tepian sampai naik di dermaga. Semua orang puji dia, ibu itu terima kasih. Semua orang puji dia, Bapak luar biasa, Bapak tidak takut, Bapak rela korbankan nyawa demi selamatkan anak ibu ini. Tapi si Bapak sambil nyeka air sini, dia bilang, kurang ajar, saya mau tanya, siapa yang dorong saya tadi masuk laut? Rupanya dia tidak bertujuan mau menolong anak itu. Dia juga hanya lihat, tiba-tiba ada yang dorong. Karena ada yang dorong, ya sudah didorong, terpaksa selamatkan dan tolong. Dan begitu. Apakah ada di antara saudara yang hari ini melayani Tuhan hanya karena didorong-dorong oleh orang lain? Kalau ya, masalah saudara adalah setengah hati. Lakukan sesuatu bukan karena kita didorong-dorong, dipaksa-paksa oleh orang lain. Lakukan dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan sepenuh hati. Layani Tuhan sepenuh hati. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini.
Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Tuhan Yesus